Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama berada di dalam bait-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk menyatakan betapa kami berterima kasih, betapa kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hidup kami hanya dari anugerah demi anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, melainkan semata-mata karena kasih karunia-Mu. Oleh karena pagi hari Tuhan kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah sementara kami naikkan pujian dan penyembahan kami, kami boleh merasakan ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, membawa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang kami kasih, kami sudah menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Dia adalah Bapa kita yang setia. Besar
hanya dari kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Dari belas kasihan demi belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu itulah yang jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih dan terima kasih. Karena Dia yang menjadi kekuatan bagi kita, maka sekalipun ada musuh di hadapan kita, ada rintangan yang menghadang langkah kita, kita tahu bahwa Dia yang selalu bersama dengan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Kebanggaan, gunung batu dan keselamatan, kuat tangan-Mu, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Berrebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan,
kekuatan, kebanggaan kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Dan Dia juga yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak perkara yang tidak kita mengerti, yang kita alami, namun kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Lain selanjutnya serahkan kepada Bapak Pendeta Yeftah Hadi Sugianto. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah Haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Bapa yang penuh rahmat dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Yang oleh persekutuan Roh Kudus kami dapat beribadah pada pagi hari ini secara online. Tapi Engkau ada hadir di mana-mana. Bahkan Engkau hadir dalam hati umat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu,
rencanamu, kebenarmu yang kekal itu. Dan kami percaya Tuhan, pujian, sembah kami kepada Tuhan berbau harum pada pagi ini. Berkati anak-anakmu yang sudah menyediakan waktu. Dan marilah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Engkau kuduskan oleh darah Yesus anak domba. Agar kami dilayakkan senantiasa di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh hati rendah dan terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi kami yang akan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang kekasih, kita masih dapat berbakti bersama-sama pada pagi hari yang berbahagia. Marilah kita perlu menghayati, mengimani, dan memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa sih kita orang Kristen perlu dikhotbahi yang isinya firman Allah? Karena kita ini sering lupa apa yang sudah pernah dikhotbahkan, apa yang sudah pernah kita dengar, bahkan yang kita mengerti sebagian itu seringkali terlupakan kembali. Memang untuk perkara-perkara rohani, manusia ini bahkan orang Kristen pun seringkali gampang lupa. Itu sebab kita perlu selalu diingatkan kembali. Nah, pagi hari ini kita melanjut soal keselamatan yang sudah pernah saya uraikan di kesempatan ibadah gereja Tuhan yang ada di GBT Logos ini. Mari kita membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Jemaat bisa mengikuti bersama-sama, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan demikian. Ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ini, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Dari ayat yang satu ini saya akan kaitkan dengan keselamatan. Perhatikan jemaat, keselamatan dalam iman Kristen itu selalu didasari anugerah Tuhan. Dari awal sampai akhir. Mengapa saya katakan demikian? Di Lukas pasal 15 ini Tuhan Yesus berkhotbah mengajar sebagai sang firman itu sendiri tentang domba yang terhilang lalu dicarinya oleh sang gembala itu. Jadi bukan domba itu yang mencari gembalanya, tapi gembala mencari dombanya. Itu dalam perumpamaan Lukas 15 di ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Berarti ini menunjukkan sebuah anugerah
sebuah kemurahan dari rencana Allah dalam kasih-Nya yang kekal itu. Inilah yang mendasari iman Kristen soal keselamatan. Beda dengan banyaknya kepercayaan di dunia ini. Kekristenan tampil dengan versi yang berbeda. Bukan karena pendapat tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja, bukan. Tetapi ini benar-benar isi hati Allah yang diungkapkan kepada manusia yang terhilang dalam dosa itu. Sekali lagi, kalau tidak ada anugerah Allah, apa sih anugerah itu? Yaitu belas kasihan, kemurahan, kasih-Nya Allah sebagai hadiah terhadap keadaan manusia yang berdosa itu. Sehingga Allah yang mencari manusia itu, bukan manusia yang mencari Allah. Dan ini sangat mungkin, sangat logis, penuh dengan kebenaran. Karena Allah kalau mencari manusia, tidak mungkin gagal. Tapi kalau manusia yang mencari Allah, bukan saja bisa gagal, tidak mungkin bisa. Nah itu sebabnya dalam ajaran iman Kristen soal keselamatan ini selalu didasari karena anugerah kamu diselamatkan. Tapi mari kita lihat kupasan firman satu ayat ini. Lukas 15 ayat yang ke-7. Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, pertama saudara, kita melihat di dalam kisah ini betapa pentingnya keselamatan, ya, keselamatan jiwa kita yang dimaksud roh kita di dalam Kristus Tuhan kita. Betapa pentingnya, betapa bernilainya. Nah, saya beri kata betapa ini tidak dapat digambarkan. Betapa pentingnya, betapa bernilainya soal keselamatan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sejak Ia mati di kayu salib sebagai manusia tanpa dosa, dijadikan dosa karena kita, sampai Dia bangkit mengalahkan maut, dosa dan iblis sampai naik ke surga. Nah, keselamatan ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah mulai mengabaikan, meremehkan soal keselamatan jiwanya. Akhir-akhir ini makin banyak saudara, peristiwa-peristiwa dan gejala kemungkinan terjadinya banyak kematian disebabkan peperangan yang bisa meletus sewaktu-waktu, bencana alam, penyakit, pergolakan-pergolakan antar manusia, suku-suku, bangsa-bangsa, dan keadaan-keadaan ekonomi di dunia ini yang bisa memicu banyak perkara yang bisa menimbulkan kematian. Di samping manusia-manusia yang lupa
lupa untuk keselamatan jiwanya, dia lebih mementingkan perkara-perkara duniawi. Berlibur menjadi tujuan utama. Bersenang-senang menjadi hobinya, menjadi kebiasaannya, dan masih banyak yang lain. Coba renungkan di poin pertama ini. Apakah kita sebagai orang Kristen menyadari betapa penting dan bernilainya keselamatan jiwa kita, roh kita di dalam Kristus Yesus? Kalau tidak penting, kalau tidak bernilai, coba saudara renungkan. Tidak mungkin Allah menjelma jadi manusia untuk menyelesaikan jiwa manusia, roh manusia yang binasa dalam kekekalan di neraka. Wah, ini karya terbesar. Ini persoalan yang paling penting, yang paling bernilai. Tapi menyedihkan, manusia sepertinya tidak mau menyadari tiap hari ribuan bahkan jutaan manusia di dunia ini mati, saudara. Tiap hari. Tapi manusia sepertinya gak peduli. Bahkan orang Kristen mulai lupa, mulai tidak sadar pentingnya keselamatan jiwanya dalam Tuhan. Dia mulai melalaikan, dia mulai mengabaikan, dia mulai memburu perkara-perkara duniawi. Itu sebab Rasul dalam surat Kolose pasal 3 mulai ayat 1 sampai 4. Jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa dan seterusnya. Ini membuktikan banyak orang Kristen mulai pikirannya, minatnya, semangatnya untuk perkara-perkara yang sementara di dunia ini. Menyedihkan bukan? Bahkan suratan Korintus berkata, jikalau ada orang yang binasa, itu karena dibutakan oleh penghulu atau pemimpin kegelapan, si jahat yaitu iblis. Dibutakan mata hatinya supaya jangan mendapat, jangan diterangi oleh Injil Kristus yang menyelamatkan. Dalam surat Ibrani, Rasul mengatakan supaya kita tidak melalaikan keselamatan yang begitu besar. Nah, ini di poin pertama. Sebagai renungan, banyak kali di tengah penderitaan hidup, tekanan hidup, tanggung jawab, kesibukan hidup, bahkan di tengah kesenangan-kesenangan. Mungkin hari-hari ini banyak orang berlibur. Liburan sih wajar-wajar, nggak ada salahnya. Tapi kalau kita sampai melupakan soal keselamatan ini, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan, ingat saudara, Tuhan menegur kita. Karena bagi kita orang Kristen, keselamatan itu perkara yang utama. Perkara yang sangat bernilai. Yang tak terkatakan betapa pentingnya. Ayo kita merenung sejenak. Sudahkah kita benar-benar menghargai keselamatan jiwa kita di dalam penebusan darah Kristus? Benarkah kita tiap hari berjuang, tiap hari makin setia di dalam Kristus karena kita orang-orang yang diselamatkan? Atau kita mulai
mengabaikan, melupakan, dan menganggap biasa. Sungguh menyedihkan, sungguh berbahaya apabila kita menjadi seperti itu. Nah, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 32, jikalau keselamatan itu sudah diberikan, Roma pasal 8 ayat 32, masakan perkara yang lain Allah tidak memberikan. Nah ini, banyak kali kita orang Kristen dikhawatirkan, disibukkan, digairahkan, disusahkan untuk kita berebut berjuang tentang kehidupan kita yang fana di dunia ini. Wajar memang. Mulai mikirkan penghasilanku bagaimana, pekerjaanku bagaimana, keluargaku nanti ke depan bagaimana, hari tuaku bagaimana, nanti setelah selesai sekolah aku bekerja apa, bagaimana dan bagi. Saudara, Rom 8 ayat 32. Kalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini bicara keselamatan, yaitu Yesus Kristus, untuk berkorban demi keselamatan kita, masakan Allah nggak peduli kebutuhan kita yang lain di dunia ini. Nah jadi kesimpulannya, kalau orang sungguh-sungguh mementingkan keselamatan yang sudah Kristus kerjakan di kayu salibnya, maka perkara-perkara yang lain itu Tuhan sanggup tambahkan. Karena bagi Tuhan keselamatan jiwa kita itu yang paling bernilai dalam hidup ini. Paling penting dari semua perkara. Kiranya di poin pertama ini kita sadar, jangan sampai mengabaikan, meremehkan soal keselamatan jiwamu. Sebab Yesus pernah bersabda begini, apa gunanya kamu memiliki semua yang di dunia, andaikan bisa itu saja sudah susah payah, sulit untuk bisa memiliki segenap dunia ini. Tapi Yesus berkata, apa gunanya kalau jiwamu binasa? Iblis paling senang membutakan manusia supaya lupa soal keselamatan ini. Orang Kristen tidak boleh begitu. Karena orang Kristen sudah benar-benar memiliki keselamatan di dalam Kristus itu. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Betapa pasti dan terjaminnya. Nah ini poin kedua. Betapa pasti dan terjaminnya keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini. Nah di poin pertama tadi, betapa bernilai, betapa pentingnya keselamatan. Di poin kedua, betapa terjaminnya, betapa pastinya keselamatan kita. Pujian tadi, 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, tapi aku tetap teguh, tak goyah. Saudara, perhatikan. Kalau keselamatan kita ini gak dijamin oleh keputusan kesetiaan Allah. Pujian tadi, kasih setiamu. Luar biasa, gak mungkin saudara. Karena itu saudara lihat di sini, di dalam kisah ini dikatakan bersukacita karena di surga satu orang berdosa bertobat. Pertanyaannya renungan begini.
Kenapa ya malaikat-malaikat semua bersuka cita? Kalau keselamatan itu belum pasti, untuk apa bersorak-sorak di surga? Makhluk-makhluk yang mulia di surga bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, Kristus Yesus. Bersuka cita untuk apa? Kalau orang-orang yang diselamatkan itu belum pasti. Tunggu dulu, tergantung nanti ya setelah kamu mati. Tunggu, belum pasti. Seakan-akan Tuhan itu berbicara begitu. Kan kalau memang belum pasti ya surga diam dulu. Ada orang bertobat, ya sudah kamu bertobat baik. Hei manusia, kamu bertobat baik ya. Tapi tunggu, jangan-jangan tengah jalan kamu murtad, kamu kembali lagi ke dunia, kamu kembali lagi menyangkal aku. Itu sebab surga gak perlu bersorak dulu, stop, tunggu. Enggak begitu ceritanya. Satu orang berdosa, bertobat bagaikan domba yang hilang, lalu ditemukan, wah bersorak di sorga itu. Daripada 99 orang yang merasa tidak perlu bertobat. Ini orang yang merasa dirinya benar, padahal tidak punya kebenaran. Manusia itu tidak punya kebenaran yang bisa memungkinkan, memastikan dia masuk ke surga. Enggak ada. Karena itu saudaraku, dicarinya, diselamatkan domba ini, baru bersorak. Nah soraknya di sorga ini, saya merenungkan, ya masuk akal ya. Kalau belum pasti, ya nggak usah bersorak dulu dong. Misalnya saudara diberi satu kupon, dapat Mercedes tipe terbaru. Tapi saudara, tunggu dulu. Jangan kesusu bersenang-senang. Iya kalau pasti, kalau enggak. Nah, tentu saudara menahan diri, malu kalau mau bersenang-senang. Jangan-jangan gagal enggak jadi. Keliru nomornya misalkan. Oh undiannya sudah tidak berlaku. Jadi saudara tentu menahan diri. Tapi kalau sudah tahu pasti, melompat-lompat bersorak. Dapat undian. Undian ini sama dengan anugerah, gak usah beli cuma-cuma. Begitu juga satu orang berdosa bertobat. Beribu-ribu malaikat bersorak di surga, makhluk-makhluk surga. Bersama Tuhan. Sang penebus dosa itu. Loh kalau tidak pasti, tidak terjamin. Saudaraku, saya rasa surga gak perlu bersorak dulu Malu-maluin. Gak masuk akal. Karena tahu Tuhan, makhluk-makhluk surga itu, saya pakai bahasa sepertinya sudah tahu, diberitahu. Ini loh orang pilihanku. Ini loh orang-orang yang kupilih, kupanggil untuk masuk keselamatan. Dan aku, Tuhan yang menjamin mereka dalam perjalanan imannya sampai nafas terakhir. Makanya suruh bersorak. Karena sudah pasti dan sudah terjamin. Lagu kuno ya. Nah, lagu kuno berkata ya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Dan jalanku menuju rumahku. Dan satu kali kelak sampai langkah terakhir. Saudaraku, keselamatan orang Kristen pasti. Dan ada yang jamin bukan dirimu. Bukan pendeta. Bukan kekuatanmu. Anugerah, kemurahan Allah, kasih setia Allah yang gak bisa berubah itu. Dahsyat. Ini yang membuat kita harus worship. Ini
dasar yang membuat kita menyembah dia, mengagumi. Kalau saudara nggak kenal, saudara nggak ada yang saudara kagumi, saudara nggak bisa menyembah loh. Saudara mau menyembah sesuatu yang saudara nggak kenal? Saudara apa mau menyembah sesuatu yang nggak menarik, nggak mengagumkan? Orang akan berdecak, memberi aplaus, memberi standing, ya aplaus saudaraku. Karena apa? Dia kagum. Mungkin itu penyanyi, mungkin itu pemusik. Nah, Allah memberikan jaminan yang pasti dalam keselamatan, dan dia sendiri yang memastikan, menjamin, menghentar perjalanan iman kita sampai langkah terakhir. Oh, itu yang membuat orang Kristen dalam beribadah, worship, menyembah Tuhan. Itu seharusnya membuat orang Kristen kalau minggu enggak meninggalkan ibadah. Saya yakin kalau saudara tahu ini, saudara ngerti ini, ada dua penilaian saya. Satu, saudara kan betul-betul komitmen ikut Tuhan. Gak peduli dirugikan, gak peduli banyak tantangan, rintangan. Minggu ibadah itu sudah dibuktikan oleh gereja mula-mula. Ada apa ya dengan orang Kristen di akhir zaman sekarang? Kita ini sudah di babak terakhir. Tapi saudara, menyedihkan. Banyak orang Kristen mulai suam, mulai cinta dunia, mulai mementingkan apapun alasan saya ingin memberitahu. Kita mendukakan hati Tuhan loh. Jangan dianggap hal yang wajar. Lalu Tuhan itu pasti setuju. Enggak. Saya dan saudara perlu liburan. Saya dan saudara perlu pekerjaan. Saya dan saudara perlu berteman, ketemu famili, sanak keluarga. Perlu. Tapi pertanyaannya, kalau kita dihadapkan pilihan. Kayak Yesus bangkit di tepi Danau Galilea. Dia ketemu murid-muridnya. Dia mulai tanya kepada Simon yang gagal. Jadi kalau saudara gagal jangan putus asa. Tuhan dekat, Tuhan mencari kamu. Tuhan mengampuni kamu. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih? Sampai 3 kali, saudara. Ini yang pertama. Kedua, kalau kita mengerti keselamatan kita pasti dan dijamin. Kita dalam beribadah itu senang, bergairah. Ku kagum hormat akan engkau. Gak usah disuruh. WL-nya gak perlu, aja. Jangan nyalakan, wah acaranya gak enak ya. Yang mimpin, yang khotbah mungkin dan sebagainya. Enggak. Di hatimu, di hatiku sendiri. Kalau saudara gak bisa nikmati ibadah, bukan salahnya siapa-siapa. Salah kita sendiri masing-masing. Kita gak bisa nyembah. Kita gak bisa mengagumi dia. Kita gak bisa mengasihi dia begitu tinggi. Begitu sungguh. Kenapa? Karena soal keselamatan kita setengah-setengah kok. Kita gak serius, kita gak yakin. Pasti. Kita merasa kita berjalan sendiri, keselamatan kita itu gak ada yang menghentar, gak ada yang dampingi. Didampingi kok saudara, sampai langkah terakhir. Nah, coba perhatikan saudaraku. 2 poin membuat kita berkomitmen setia ikut Yesus sampai akhir hayat. Gak mau Tuhan jadi yang kedua, gak mau. Baru kita bisa worship, menyembah. Wah, itu membuat ibadah itu senang. Kalah yang lain, hiburan yang lain jadi kalah saudara. Senang sekali karena apa? Ini soal keselamatan. Jadi pasti terjamin oleh kasih setianya. Kasih setiamu yang ku
Bukan cuma dirasakan dalam ibadah penyembahan. Tapi saudara itu dijamin, dipastikan. Sementara saudara lihat ya, memalukan saudara. Yang bukan anak Tuhan, keselamatannya enggak jelas. Dia mati-matian menghormati ibadahnya, menghormati keyakinannya. Bahkan ada kelompok yang rela sampai mereka itu mati demi keyakinan itu. Wah, saudara, secara umum mungkin dianggap fanatik, mungkin dianggap ini itu. Oke. Setiap orang bisa menilai. Tapi saya ingin katakan, bagaimana dengan orang Kristen? Gimana? Apakah serius seperti mereka yang gak pasti gitu, aduh suruh ninggalkan saudara. Sudah siap-siap ibadah. Saudara ganggu gak mau. Ini yang mereka disebut serius untuk menjalani keyakinannya. Nah, orang Kristen gimana ini? Ini poin yang kedua. Betapa ya pasti dan terjaminnya keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, betapa berharganya ikut ambil bagian dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa itu loh. Ini domba, ini dicari. Sampai ketemu saudara. Kalau saudara teliti di Alkitab ada yang namanya satu. Domba lain yang belum masuk kandang, Yohanes 10. Ada padaku domba lain yang akan dipanggil masuk kandang. Ini bicara orang di luar keturunan Abraham, di luar perjanjian sunat, di luar Israel. Mereka bangsa-bangsa yang belum beroleh perjanjian Allah, tapi akan dipanggil melalui korban Kristus, akan dipilih masuk dalam kandang keselamatan itu. Nah, ini perlu dicari itu. Ini yang disebut penginjilan. Tapi ada domba yang terhilang. Bahkan Yesaya 55 ayat 6, kita masing-masing seperti domba yang sesat, suka menurut jalannya sendiri-sendiri. Gak kena diatur. Gak taat, gak tunduk, gak nurut. Ini menggambarkan kehidupan kekristenan di akhir zaman, banyak yang begitu. Domba yang belum masuk kandang. Jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku. Saudara bisa jadi Kristen ini karena ada yang mendoakan, ada yang berjuang menginjil masuk sampai ke Indonesia. Kalau enggak saudara dan saya mungkin enggak jadi anak Tuhan, jangan harap itu. Mereka berkorban waktu, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan harta, kemewahan, kemuliaan dunia. Mereka menjadi utusan-utusan Injil yang menderita sampai matinya. Contohnya banyak. Dalam Alkitab maupun dalam kehidupan. Kalau di Indonesia, saudara ingat Dr. Robert Jeffrey. John Sung pernah datang, Osborne. Wah, ada yang gak dikenal, ibu-ibu yang menginjil. Sampai saudara dan saya ini menjadi anak Tuhan. Masa sekarang kita ini loh, gak mau ambil bagian, tunggu dilibatkan. Kebangetan saudara, cek sombong. Siapa kamu? Kita harus melibatkan diri saudara. Itu bukan beban. Memang daging kita merasa aduh beban. Saya harus melayani gini, saya harus ini, saya belum. Tapi sesungguhnya itu bukan beban. Tapi itu satu kehormatan. Betapa mulianya, betapa indahnya
tapak kaki orang yang memberitakan kabar baik, kata surat Roma. Kakinya saja dinilai Tuhan baik. Sekali-kali tidak hilang pahalamu. Ayat-ayatnya banyak, saudara. Simon, kamu tidak lagi jadi penjala ikan. Kamu akan menjadi penjala orang. Coba saudara, dinaikkan level tingkatnya. Dari kehidupan nelayan, ikan yang hidup dijaring jadi mati, dimakan, digoreng. Tapi menjala jiwa, menjala manusia yang bakalnya mati di neraka kekal karena dosa-dosanya dijaring, dimenangkan dalam Kristus supaya masuk kehidupan kekal di surga. Loh, mulia mana? Gak ada pekerjaan lebih dari ini. Indah, saudara. Indah sekali. Nah, karena itu poin yang ketiga ini, ayat yang satu itu. Kalau ada orang berdosa, satu saja bertobat, surga itu bersukacita. Itu bukan hanya menunjukkan kepastian selamat dan jaminan keselamatan sementara perjalanan kita sampai mati itu. Tapi yang ketiga, kita itu diberi kemurahan. Ayo, ikut ambil bagian, ayo. Tuhan itu mengajak. Mau tahu ayatnya? 1 Yohanes 9 ayat 4. Marilah kita mengerjakan pekerjaan Allah. Selagi hari masih siang, malam akan datang, seorang pun tidak bisa bekerja lagi. Saudara, entah saudara bermain musik, membersih gereja, ngatur bangku, terima tamu, itu juga bentuk dari kita ikut ambil bagian untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebab ada domba yang terhilang, perlu dijaring, diinjili. Ada domba yang belum masuk kandang, ada domba yang tersesat. Tapi ada, kalau saudara baca Mazmur 23, domba yang digembalakan. Apakah saudara mau jadi domba yang digembalakan? Jujur saudara, banyak orang Kristen belum ngerti. Ke gereja itu seenaknya, sorry. Memang zaman maju, kita bisa ibadah. Sekarang ini zaman betul-betul serba cepat, serba apa saudaraku? Majulah teknologinya. Saudara tinggal pakai remote, bisa dengar khotbah apa saja. Tapi hati-hati. Tapi saya tanya, apakah digembalakan dalam gereja? Baru gereja, Tuhan Yesus pernah bilang gini, kalau kebenaranmu tidak melebihi ahli Taurat, agamamu itu, kamu gak bisa masuk surga loh. Artinya begini, yang paling rendah, saudara itu beragama. Katakan Kristen itu satu agama dulu lah. Saudara beragama Kristen itu niat sungguh-sungguh. Saudara mau digembalakan tahu, diatur, setia, komitmen macam-macam. Baru beragamanya loh. Padahal kekristenan ini lebih dari agama karena prinsipnya kelahiran baru. Wong beragama aja orang Kristen saenake, enggak digembalakan, enggak mau, suka berontak karepe. Aku senengnya gini kok, ngapain diatur-atur begini? Loh, saudaraku, salah besar, sungguh salah. Jangan sampai kita nanti menyesal di seberang sana, kayak Lukas 16. Tuhan itu mengembalakan kita lewat gerejanya. Gereja harus didoakan, harus didukung. Penginjilan, pengajaran, penggembalaan. Baik itu doa, baik itu daya, tenaga, pikiran, waktu. Baik itu harta. Harus. Itu namanya kita masuk penggembalaan. Nah itu yang dialami Daud. Daud mau digembalakan. Lihat saudara, dia nurut sekali. Jiwanya penurut Daud. Makanya Tuhan berkati dia. Terlebih dia digembalakan Tuhan. Sampai dalam Mazmur. Tuhan
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita betul-betul digembalakan Tuhan, kita gak kekurangan damai, gak kekurangan kekuatan, gak kekurangan sejahtera, gak kekurangan kebutuhan kita. Itu janji Tuhan jujur, saudara. Kita ini gak mau digembalakan oleh Tuhan. Contoh di Alkitab, Israel berontak. Samuel, beri kami raja. Loh, kata Samuel, kamu itu imam-imam. Tuhan itu yang menggembalakan kamu. Kamu itu kawanan domba miliknya. Enggak Samuel, lihat. Kami ingin seperti orang-orang. Lihat, di luar sana itu punya raja, punya raja. Kita enggak punya raja. Tuhan enggak kelihatan. Terus Tuhan ngomong gini sama Samuel. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mereka minta raja, aku ngerti Samuel. Mereka sudah bosen tak gembalakan. Biar nanti mereka ngerasakan hidup tanpa Tuhan. Saudara baca sejarahnya, menyedihkan. Nanti akhir zamannya terulang. Jadi marilah kita poin yang ketiga, ikut ambil bagian betapa indah, betapa mulianya, betapa berharganya. Kita ambil bagian dalam menyelamatkan jiwa-jiwa buat kerajaan surga itu. Hidup hanya sekali. Menutup yang terakhir. Saudara lihat betapa seriusnya untuk bertumbuh atau kemajuan rohani kita dalam Kristus Yesus. Sebab tadi saya singgung saudara, ada domba yang belum masuk kandang, ada domba yang tersesat, terhilang, masing-masing ikut jalannya sendiri kata Yesaya, juga Lukas 15 tadi, ada domba yang digembalakan. Nah ini menunjukkan ada tahapan-tahapan. Begitu juga kerohanian kita ini perlu sekali mengalami kemajuan. Kalau saudara ditanya apa sih kemajuan rohani? Oh Pak Pendeta, sekarang saya rindu, saya semangat. Tuhan sudah memberi saya mujizat, Tuhan sudah memberi saya berkat. Haleluya, betul tidak salah. Sekarang saya kebaktian seminggu 3 kali. Wis tak tutup tokoku. Ya, belum. Itu belum bisa dibilang kemajuan rohani. Tunggu dulu. Kemajuan rohani itu yang sebenarnya begini saudara. Hidupnya Allah sering disebut rohnya Allah, roh El Kudus. Itu mengisi kita makin hari makin penuh, makin bertambah. Itu namanya kemajuan rohani. Hidupnya Allah tercurah, mengisi kekosongan kita. Hidup kita yang kita serahkan sama Tuhan itu diisi dengan karakter-karakternya Tuhan. Kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, hikmatnya Tuhan, rencananya Tuhan. Itu makin bertambah. Di sini saudara, kekristenan itu beda dengan beragama. Hidupnya Allah itu loh masuk, enggak cuma masuk. Sering kita temui di perjanjian banyak. Penuh, penuh, penuh. Hendaklah kamu penuh roh. Hendaklah kepenuhan Allah melimpah dalam dirimu. Hendaklah kamu bertambah-tambah dalam anugerah dan pengenalan akan Yesus Kristus. Ini semua menunjukkan kemajuan rohani. Disimpulkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Jadi kemajuan rohani itu satu sisi saudara. Kehidupan ilahi itu makin bermukim, makin limpah di dalam diri kita. Coba renungkan. Tapi satu sisi
kehidupan kita yang lama makin diprotoli, makin dicopoti sama Tuhan Roh Kudus. Misalnya, saudara biasa tersinggungan. Sudah 5 tahun masuk gereja, jadi Kristen, bahkan melayani Tuhan, masih tersinggungan. Tuh, tersinggung itu memang watak manusia. Justru itu mau diambil sama Tuhan. Ya Tuhan, aku rela gak apa-apa, aku gak dihargai, aku kelihatannya disalah ngerti. Tuhan, aku terima. Kalau saudara bisa begitu berarti saudara maju rohani. Istilah di sini bertobat. Apa sih bertobat itu? Saudara, kalau saya terangkan bisa 2 jam khusus apa? Pertobatan tidak sama dengan penyesalan. Pertobatan tidak sama dengan membuka lembaran baru. Pertobatan tidak sama dengan berbuat sesuatu yang baik supaya bisa diterima Tuhan di surga. Bukan. Pertobatan itu intinya sedih karena menyakiti hati Allah, lalu minta ampun demi darah Yesus. Datang kepada Tuhan. Sebab kalau orang cuma menyesal, minta ampun dosanya kepada Allah, tapi dia enggak datang kepada Sang Penebus dosa, itu bukan pertobatan. Menurut iman Kristen bukan begitu. Sia-sia itu. Sebab dia cuma menyesal, minta ampun. Gimana dasar mengampuni? Oh, enggak ada yang nebus, enggak ada yang bayar. Dosa yang menggantikan dosanya enggak ada kok. Dibayar dengan kebaikan-kebaikannya yang di hadapan Allah enggak laku. Enggak bisa diterima. Karena enggak mencapai standar kesempurnaan dan kekudusan Allah yang Maha Kudus. Hanya melalui korbannya Yesus yang sempurna sekali untuk selamanya. Nah, jadi saudaraku, poin yang keempat ini, ayo kita serius, kita rela untuk bertumbuh, maju kerohanian kita makin maju. Tambah tahun ya, 2023 sebentar lagi, berapa bulan lagi sudah ganti 2024. Pertanyaannya, apakah kerohanian kita sudah maju atau tambah mundur? Kemajuannya dimulai dari itu. Hidupnya Allah, biarkan hadirat Allah Roh Kudus menguasai saudara. Saudara punya hubungan dengan Tuhan sendiri oleh roh dan firman-Nya. Cuma 2 itu, gak ada lain yang mengikat orang Kristen. Kalau orang Kristen diikat oleh karena waduh banyak koncoan, cocok selevel, podo pengusaha, podo pintere, seleranya sama, sama-sama pemain musiknya seneng, podo seneng musiknya. Lalu saudara setia ke gereja, tunggu aja tanggal mainnya. Begitu dihantam cobaan, merotoli saudara. Karena yang mengikat kita untuk bertumbuh cuma firman dan Roh Kudus, gak ada lain. Yang lain ini cuma tambahan saja, pernak-pernik seperti dekorasi sebuah ruangan. Jadi pertumbuhan itu sekali lagi hadiratnya Allah, karakternya Allah, rohnya Allah makin menguasai kita, makin limpah, makin penuh. Sisi yang lain, hidup kita yang lama-lama itu ego kita, keakuan kita, kedagingan kita, keduniawian kita dicopoti sama Tuhan, diambili, ditanggalkan. Itu baru kemajuan rohani. Otomatis orang yang seperti ini suruh setia ke gereja, gak usah saudara obrai, pasti setia dia. Suruh melayani gak usah. Dikasih pelayanan apa saja dia yes. Gak ada ambisi lagi. Gak ada gampang tersinggung. Hitung-hitungan. Kecewa. Loh, saudara jujur. Karena seringnya keadaan orang Kristen lemah. Makanya pelayanannya jadi penuh motif-motif yang salah. Tapi Tuhan pagi hari ini sungguh merahmati kita dengan satu ayat saya renungkan itu. Kalau ada satu domba ditemukan terhilang,
sorga bersuka cita. Pagi ini saya tidak tahu, adakah hati saudara jauh dari Tuhan? Adakah saudara mulai meremehkan keselamatan, mengabaikan? Diam-diam gak ada yang tahu. Apakah saudara ragu, aku ini masuk surga enggak sih ya? Modelanku kayak gini, dosa-dosaku, perbuatanku gini, kira-kira aku ini masuk surga. Kalau aku sudah percaya aku diselamatkan dalam Yesus, ada keselamatan yang pasti. Tapi perjalanan imanku ini loh masih jauh. Nanti kalau aku jatuh, nanti kalau aku gagal, aku ini terhilang atau tetap selamat ya? Semua secara garis besar saya jelaskan. Dijamin kok. Ini baru keren. Ini ngikut Tuhan satu pribadi yang betul-betul seperti dinyanyikan. Kasih setiamu selama-lamanya. Itu. Kalau enggak, ikut Tuhan yang apa itu? Baru. Kalau sudah begitu, saudara senang ambil bagian pelayanan. Pelayanan bukan hobi. Pelayanan bukan beban. Pelayanan bukan tunggu dilibatkan baru mau. Tunggu dinasehati, ditarik-tarik, didorong-dorong. Enggak perlu. Kalau saudara mengalami kemajuan rohani, ya pelayanan itu bagian yang saudara pasti ambil itu. Ibadah, doa, penyangkalan diri, hidup kudus, segalanya. Itu yang namanya Yesus di hati. Dia yang mengubah, kata Paulus, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup, yang bangkit dari kubur. Dia hidup di dalam kita. Itu yang memudahkan kita berubah, saudara. Kalau enggak setengah mati, mau berubah susah. Tapi justru kalau ayat tadi itu menunjukkan satu perubahan, terus maju bertumbuh kerohaniannya. Dari domba yang kesasar, terhilang sampai di jurang-jurang, ditemukan, lalu domba ini sekarang digembalakan, dikandangkan. Bahkan domba itu dalam Yohanes 10 ayat 10, dia mendengar suara gembalanya. Ayo akhir zaman ini kita makin rindu, haus untuk tumbuh, maju kerohanian kita. Kiranya uraian firman Tuhan menolong saudara dan saya di tengah situasi zaman seperti ini untuk kita merenung kembali. Haleluya. Ayo kita nyanyikan satu pujian ya. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ayo kita puji semua sama-sama. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi dengan penuh syukur katakan, besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu saja, maka keselamatan yang tak ternilai, yang begitu penting, sudah
sudah Kau berikan bagi kami umat pilihan-Mu, orang-orang percaya, jemaat yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, keselamatan kami dipastikan, dijamin sampai langkah terakhir oleh Tuhan sendiri melalui roh dan firman-Nya. Sehingga kehendak bebas kami Tuhan, bahkan kelemahan kami ditopang terus sampai pada langkah yang terakhir. Sehingga keselamatan kami terjamin dalam anugerah-Mu. Bahkan oleh anugerah-Mu, Engkau memberi kami kemurahan untuk ambil bagian menyelamatkan jiwa-jiwa selagi kesempatan masih ada. Demi anugerah-Mu yang amat besar dalam kasih setia-Mu, Engkau menolong kami hari demi hari. Tuhan, untuk bertumbuh, untuk maju kerohanian kami. Kiranya Roh El Kudus bekerja dalam setiap pikiran dan hati. Tuhan, membawa kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Sampai bukan saja kami menjadi domba, tapi kami menjadi mempelai surga-Mu. Supaya kami kelak di akhir zaman masuk pengangkatan dan masuk pesta kawin anak domba yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang sudah ibadah dengan setia di mana saja mereka berada. Bahkan yang melayani dengan setia. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pagari roh, jiwa, tubuh mereka. Engkau cukupi keperluan mereka di dunia ini sampai kemuliaan di sorga. Terima kasih, hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Kristus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, dan Allah Roh El Kudus, penolong penghibur sejati, menyertai saudara. Allah yang esa, yang mulia maha kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati saudara, melindungi saudara hari-hari yang saudara jalani. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa pada ibadah yang mendatang.